Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa masalul ladzina yunfiquna wa masalu, dan perumpamaan orang-orang alladzina yunfiquna, mereka menginfakkan amwalahum, harta benda mereka, ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah, wa tasbitan, ya, dan memantapkan keimanan akan pahala Allah, min anfusihim, dari jiwa mereka. Kama sali jannah, ya, seperti perumpamaan kebun. Jannah itu kebun atau yang banyak tamannya. Biro bawatin, di dataran tinggi, asobaha wabilun, yang menimpa, asobaha, menyirami kebun tersebut, wabil, hujan lebat. Fa'atat ukulaha di'afain, lalu kebun itu mendatangkan, menghasilkan ukulaha, makanan atau buah-buahan, di'afain, 2 kali lipat dari pahala yang lainnya, daripada yang lainnya, di'afain, 2 kali lipat. Fa'ilam yusibha wabil, maka jika tidak menimpa, tidak yusibha, tidak menyirami kebun tersebut, wabil, hujan lebat, fatal, maka hujan gerimis sudah cukup, hujan gerimis, fatal. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, itu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun cukup memadai, ya. Allah melipat gandakan, melihat yang kamu kerjakan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk memperoleh keridhaan Allah dan memantapkan keimanan mereka, itu perumpamaannya itu seperti pemilik kebun di sebuah dataran yang tinggi yang subur. Jadi di tempat tersebut bisa tumbuh pepohonan dengan sedikit ataupun banyak air. Jika hujan deras, hasilnya 2 kali lipat. Dan kalau yang turun sedikit, tanah yang subur itu cukup untuk menghasilkan buah, ya. Dalam 2 keadaan di atas itu bisa menghasilkan. Jadi orang-orang mukmin yang ikhlas tidak akan sia-sia perbuatannya. Hujan lebat dapat 2 kali lipat. Nah, kalau nggak lebat, gerimis pun juga tetap dapat untung. Tidak ada satupun perbuatan kalian yang tidak diketuai Allah. Di sini Al-Quran menggunakan kata robwah. Robwah itu dalam bahasa Arab berarti tanah yang subur yang berada di dataran tinggi. Ya, ini sesuai dengan penemuan ilmiah modern. Jadi semakin tinggi sebuah dataran, akan semakin jauh dari sumber air yang mengakibatkan akar tumbuh-tumbuhan menjadi semakin memanjang. Serabut yang berfungsi menyerap makanan pun menjadi banyak, sehingga makanan yang membentuk zat hijau, daun, klorofil, hijau daun, menjadi banyak pula. Dengan demikian pohon itu menjadi produktif, ya, menghasilkan buah. Hujan yang deras memiliki banyak fungsi selain sebagai makanan. Fungsi itu antara lain melunakkan zat-zat juga yang diperlukan tumbuhan, ya, membersihkan dari zat-zat yang menghambat pertumbuhan, menjaga hama, ya. Jadi seperti inilah infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ikhlas. Allah menerimanya dan melipat gandakan. Ayawatu ahadukum, apakah suka salah seorang di antara kalian, antakuna, agar menjadi lahu, baginya jannatun, kebun yang banyak tanamannya, min nakhil, dari kurma, wa anab, dan anggur-anggur, tajri min tahtihal anhar, yang ia mengalir dari bawahnya, sekitarnya itu al-anhar, yaitu sungai-sungai, lahu fiha, baginya di dalamnya terdapat min kullis samarat, dari segala macam buah-buahan. Wa asobahul kibaru, ya, dan tiba padanya al-kibar, masa tua. Walahu, dan baginya zuriyah, keturunan, ya, tunas. Du'afa, yang lemah, yang kecil-kecil.
fa asaba i'sar, lalu menimpanya kebun itu apa? I'sar, angin kencang. Fihi, di dalamnya ada narun, ada api, fahtaraqat, lalu kebun itu terbakar habis. Kadzalika yubayyinullah, demikian itu yubayyinullah, Allah menjelaskan lakumul ayat, kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar supaya kalian memikirkan dan merenungkannya. Jadi adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Jadi ini perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati orang yang diberi. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya ya, kepada kamu agar kamu memikirkannya. Jadi Ubaidillah bin Umair berkata, suatu hari Ibnu Abbas berkata, ada seorang lelaki kaya raya yang beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah mengutus setan kepadanya hingga ia berbuat maksiat. Jadi seluruh amal kebajikannya pun menjadi lenyap. Oleh karena itu ayat ini diturunkan, turun ayat ini. Adakah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma ya, dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Ya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkannya. Jadi tidak seorang pun di antara kalian ingin memiliki sebuah kebun kurma dan anggur. Kebun tersebut dialiri sungai-sungai mengalir di sela-selanya. Buah yang dihasil ya, semakin tua semakin tidak bisa berusaha, sementara keturunannya masih kecil-kecil, belum bekerja, tiba-tiba kebun tersebut kering karena angin keras yang mengandung panas yang membakarnya. Padahal pemilik kebun itu kan dan keturunannya itu sedang sangat membutuhkan. Nah itu begitulah keadaan orang yang berinfak dan bersedekah disertai dengan riya dan sikap menyakiti. Jadi pahalanya hilang. Dan setelah itu ia tidak bisa lagi bersedekah dengan hati lapang. Ya. Jadi dengan keterangan ini Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya agar kalian pikirkan. Al-Quran mengungkapkannya dengan kata apa? I'sar, yang menurut ilmu pengetahuan modern itu berarti cuaca tidak stabil. I'sar ditandai angin keras yang disertai halilintar, kilat dan hujan. Kadang-kadang mengandung api apabila disertai pengosongan listrik dan awan. I'sarun fihi narun fahtaraqat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah, min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik harta yang kalian usahakan, kasabtum. Wa mimma akhrajna, dan dari apa yang kami keluarkan lakum untuk kalian, minal arud, dari bumi. Wala tayammamul khabisa, dan janganlah kalian sengaja memilih harta tayammamul khabisa, yang buruk. Minhu tungfikuna, jadi janganlah kalian tayammamul khabisa, kalian sengaja memilih harta al khabisa, yang buruk, minhu, darinya, tungfikuna, kalian infakkan yang itu, walastum, padahal kalian sendiri tidak mau, biakhidhihi, mengambilnya, illa antumidu fi, kecuali dengan kalian menutup mata, fihi, terhadapnya. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, ghaniyun, maha kaya, hamid, maha terpuji. Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan bagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan.
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan enggan terhadapnya. Jadi menurut Sahal bin Hanif, orang-orang yang terbiasa memisahkan hasil perkebunan mereka yang tidak berkualitas, lalu mereka mengeluarkannya sebagai sedekah. Jadi atas hal tersebut Allah menurunkan ayat ini. Ya. Jadi berinfaklah dari hasil kerja kalian yang baik, hasil bumi yang kalian dapatkan juga seperti pertanian, tambang. Jangan kalian sengaja berinfak dengan yang buruk-buruk. Yang bagus-bagus untuk diri sendiri, sengelak-elek dikasihkan orang. Padahal kalian sendiri kalau diberikan yang buruk mesti nggak mau, akan mengambilnya dan tidak ingin memandang yang buruk itu. Mesti kalian singkirkan, yang buruk dikasihkan orang. Ya, jangan melakukan begitu. Kalau ngasih yang baik-baik, ya, ketahuilah bahwa Allah tidak membutuhkan sedekah kalian itu. Ya. Dia berhak untuk dipuji hanya Allah. Ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan itu ya'idukumul faqra, dia menjanjikan kalian. Al-faqra, dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dia mengajak kalian bil fahsya, untuk berbuat keji. Wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah menjanjikan ya'idukum maghfirah, ampunan, minhu, daripadanya, wa fadla, dan karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Setan menjanjikan, ya, menakut-nakuti kemiskinan kepada kamu dan menyuruh kamu berbuat keji ataupun kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepada kamu, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, memalingkan dari amal soleh sehingga kalian tidak mau berinfak di jalan kebaikan, dan menyuruh kalian berbuat kejahatan, ya, nakut-nakutin. Ya, berinfak kalian nanti miskin, jadi dinakut-nakutin. Jika kamu berinfak, ya. Sifat bakhil dan memilih yang jelek dalam bersedekah berasal dari setan, menakut-nakuti. Jadi orang mau bersedekah dipilihkan yang jelek-jelek, ya itu sebenarnya setan itu. Ya, nakut-nakutin, takut miskin, ya. Jadi ini terkesan tipuan, ya, nasihat setan ini, padahal ia mengajak ke neraka. Ya, ini menyuruh berbuat maksiat, melanggar perintah Allah. Ya, contohnya itu apa? Sikap kikir dan enggan membayar zakat. Jadi balasan yang lebih baik dari infak yang dikeluarkan baik di dunia maupun di akhirat bisa berupa ganti di dunia seperti rizki yang banyak, kelapangan dada, ketenangan hati, ketentraman jiwa, kenikmatan sewaktu dikubur nanti, serta memperoleh pahalanya secara sempurna di akhirat. Dan yang demikian itu tentunya tidak berat bagi Allah, karena Allah Maha luas karunia-Nya. Allah juga memerintahkan untuk berinfak dengan cara yang mudah, yang tidak merugikan. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata may yasha. Yu'til hikmata may yasha. Yu'ti, dia memberikan al-hikmata, hikmah itu ilmu may yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh utia, dia telah diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ya. Wa ma yadzakkaru, dan tidak dapat mengambil pelajaran yadzakkaru illa ulul albab, kecuali orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Ulul albab itu orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Dia memberikan hikmah. Ya, hikmah itu kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syarat agama. Jadi Allah itu memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Ya. Jadi dia memberi sifat bijak berupa kebenaran dalam setiap perkataan, perbuatan, itu kepada siapa saja yang dikehendaki Allah.
Orang yang diberikan itu sesungguhnya telah memperoleh kebaikan dan kebijakan yang sangat banyak. Sebab dengan sifat bijak, urusan dunia dan akhirat menjadi teratur. Ya, hanya orang-orang yang berakal sehat, yang mampu memetik pelajaran dan nasihat dari Al-Quran. Sebab akal yang sehat dapat mengetahui kebenaran hakiki tanpa dipengaruhi hawa nafsu. Hikmah itu apa? Kemampuan untuk memahami rahasia syariat agama. Ada pula yang menafsirkan pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, itu hikmah. Ada juga yang menafsirkan tepat dalam berkata, bertindak. Yang lain berpendapat bahwa hikmah ada juga ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal, serta mengetahui rahasia-rahasia syariat. Karena hal itu dapat membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, warisan para nabi adalah ilmu, bukan harta ataupun yang lainnya. Seorang yang memiliki hikmah dapat menyempurnakan jati dirinya. Ia mengetahui yang hak, mengetahui maksudnya. Dalam bertindak ia mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Ya, demikian juga muncullah sikap tepat, ya, baik dalam berbicara maupun bertindak, serta dapat memposisikan sesuatu pada tempatnya yang baik bagi dirinya maupun orang lain. Ya. Jadi Syekh As-Sa'di berkata, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hamba-hambanya itu di atas fitrah beribadah kepadanya, fitrah beribadah kepada Allah, mencintai yang baik, mencari yang hak. Jadi Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan mereka apa yang sebelumnya terpendam dalam fitrah dan akal mereka, serta menerangkan apa saja yang belum mereka ketahui. Ya, ketika itu manusia terjadi menjadi dua golongan. Golongan yang menyambut seruan mereka para rasul sehingga mereka ingat terhadap hal yang memberi mereka manfaat. Mereka pun mengerjakannya. Dan terhadap hal yang memudaratkan, yang enggak bagus pada mereka, maka mereka tinggalkan. Mereka inilah orang-orang yang memiliki daya fikir dan akal yang sempurna. Dengan golongan yang lain tidak menyambut seruan itu dengan baik. Mereka lebih memilih perkara rusak yang datang menghampiri fitrah mereka itu. Jadi mereka pun meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena itu mereka bukanlah orang yang berakal sehat. Jadi fitrahnya manusia itu aslinya itu ya taat kepada Allah, mencintai yang baik, mencari yang benar, itu fitrahnya seperti itu. Asline menusoi kaya ngono, asline, ya, karena setan menggoda jadi tergelincir. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, dieling-eling selawase.